Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخواني في الله أعزل الله وإياكم الحمد لله رب العالمين. Pada hari ini kita dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat subuh berjamaah dan juga duduk untuk menghadiri kajian ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu menjalankan perintah-perintahnya, menjalankan kewajiban-kewajibannya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan tentang perjalanan hidup salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang tidak pernah hidup di era jahiliyah, sahabat yang tumbuh di era Islam, di zaman Islam, belum pernah merasakan kehidupan jahiliyah. Sahabat yang hidup di tengah-tengah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dididik langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga dididik oleh orang-orang yang mulia. Sahabat yang akan kita bicarakan adalah Al-Hasan bin Ali ibn Abi Talib ibn Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Hasan bin Ali. Hasan putranya Ali bin Abi Talib. Ayah beliau siapa? Ali bin Abi Talib. Kakek beliau siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibunya siapa? Fatimah. Ya, subhanallah. Orang tuanya, ayahnya Ali bin Abi Talib, ibunya Fatimah, kakeknya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak pernah hidup di zaman jahiliyah karena beliau dilahirkan pada tahun 3 Hijriah. Pada tahun ketiga Hijriah, di bulan Ramadan, di pertengahan bulan Ramadan. Hasan, kita mengenal Husain, Hasan Husain. Namun nanti akan kita bicarakan tentang Husain. Kita akan membicarakan Hasan dulu. Hasan lahir pada tahun 3 Hijriah. Husainnya lahir pada tahun ke-4 Hijriah. Hasan bin Ali, ketika beliau dilahirkan, ayahnya memberi nama dengan nama Harb. Harbun itu artinya perang. Ya. Karena dulu orang-orang Arab itu senang menamai anak-anaknya dengan nama-nama yang menunjukkan kekuatan, keberanian. Karena memang pada saat itu, era jahiliyah itu era
sering berkonflik. Dan perang itu sudah menjadi hal yang biasa. Maka mereka seringkali menamai anak-anaknya dengan nama-nama yang bermakna keberanian, ketangguhan. Sehingga kita mengenal Asad dan nama-nama yang lain. Pada saat kelahiran Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, Ali bin Abi Thalib ayahnya memberi nama dengan nama Harbun, harb, perang. Ketika terdengar atau ketika Nabi mengetahui anaknya dinamai dengan Harb, maka diganti oleh Rasulullah SAW menjadi Hasan. Riwayat ini tercatat dalam Musnad Imam Ahmad dari Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Lamma wulidal Hasan sammaituhu Harba." Tatkala Hasan lahir, aku memberinya nama dengan nama Harbun. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun datang. Kemudian beliau berkata, "Aruni ibni ma sammaitumu." Coba perlihatkan anakku, kata Nabi. Dengan nama apa engkau memberi nama anak tersebut? Kata Ali bin Abi Thalib, Harban. Dijawab oleh Nabi SAW, bal huwa Hasan. Nah, jangan kasih nama dengan nama Hasan saja. Dia bukan Harb, tapi dia adalah Hasan. Hasan itu artinya apa? Yang bagus, yang baik. Dan memang orangnya seperti namanya. Orangnya seperti namanya. Di zaman sekarang, bukan zaman sekarang ya, dari dulu, tidak semua nama itu mencerminkan orangnya. Ada Hasan-Hasan yang lain, tapi perilakunya tidak Hasan. Ya. Orang diberi nama Muhammad. Muhammad itu nama Nabi kita Muhammad SAW. Artinya yang banyak pujian, yang terpuji. Tapi perilakunya enggak terpuji. Ada orang namanya Saleh, orang baik. Seharusnya sikap, perbuatan, tutur katanya baik, tapi tidak soleh. Ada orang yang namanya Mahmud, terpuji, tapi ternyata perilakunya tidak terpuji. Ya, tentu yang saya sebutkan bukan orangnya nggak ada di sini ya. Ya. Kalau kebetulan afwan, bukan orang yang ada di sini. Artinya sebagian orang tidak membawa sikapnya itu tidak mencerminkan namanya. Namanya bagus, perilakunya tidak bagus. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau diberi nama oleh Nabi Hasan. Ini nama yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, begitu pula ketika Hasan lahir, beliau pun mendapatkan keberkahan dengan kalimat-kalimat azan yang dilantunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Abi Rafi' radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adzan fi udhunil Hasan bin Ali hina waladathu Fatimah bis salat." Abu Rafi' berkata, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumandangkan azan di telinga Hasan bin Ali ketika dilahirkan oleh Fatimah, dengan azan seperti azannya orang yang salat atau azan untuk memanggil salat. Hadis ini dicatat oleh Imam At-Tirmidzi
Dan Al-Imam At-Tirmidzi berkata, hadza haditsun hasanun sahih. Ini hadis hasan sahih. Wal amalu alaihi. Dan kandungan hadis ini diamalkan oleh kaum muslimin. Dan hadis tentang diadzaninya Sayyidina Hasan dan Husain di dalam riwayat yang lain, ini oleh Al-Imam At-Tirmidzi dinilai sebagai hadis hasanun sahih. Namun oleh para ulama yang lain dinilai hadisnya lemah. Jadi kalau antum membaca, ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan lemah, memang sudah seperti itu penilaian para ahli hadis. Namun hadis ini diamalkan oleh mayoritas para ulama dan disepakati kesunahannya, anjurannya oleh mayoritas para ulama. Siapa yang menganjurkan diadzani bayi yang baru lahir? Asy-Syafi'iyah wal Hanabila wal Hanafiyah. Jadi ulama Syafi'iyah, ulama Hanabila, ulama Hanafiyah itu mengatakan disunnahkan mengadzani telinga kanan bayi yang baru lahir dan mengiqamahi telinga sebelah kiri. Wa dhahaba ba'du ahli al-ilm ila karahiyati dzalik. Namun Imam Malik memakruhkan. Imam Malik memakruhkan. Beliau berpandangan tidak sahih hadisnya. Ya. Jadi masalah mengadzani ini masih terjadi ikhtilaf, namun mayoritas para ulama Syafi'iyah, Hanabila, Hanafiyah berpendapat disunnahkan untuk mengadzani. Mereka menerima hadis tersebut. Ya. Yang memakruhkan siapa? Imam Malik. Ya. Kalau sekarang lebih ekstrim lagi, bukan memakruhkan, membid'ahkan. Ya. Dan bid'ahnya itu bid'ah yang sesat, yang menjerumuskan ke dalam api neraka. Ya, ini saya kira pendapat yang tidak perlu kita tidak perlu kita perhatikan. Ya, mayoritas ulama-ulama dulu dan mereka lah yang layak patut kita baca, kita ikuti, kita pelajari dari mereka. Itu rata-rata mengatakan sunnah, termasuk Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Yang mengatakan tidak sunnah mengatakan makruh, dibenci. Tidak sampai mengatakan itu adalah perbuatan yang sesat dan menjerumuskan ke dalam api neraka. Ya, kenapa Imam Malik mengatakan makruh? Karena karena menilai hadisnya tidak sahih. Maka ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, Anda mengadzani dan mengiqamahi, tafadhal. Itu ada dasarnya, ada landasannya. Anda tidak ingin mengadzani dan mengiqamahi, ya tafadhal. Yang penting jangan disetel musik ya ketika lahir. Nanti besarnya bukan gemar mendengarkan Quran, bukan gemar mendengarkan azan, tapi gemar mendengarkan musik. Hobinya bukan ke masjid, tapi hobinya kemana? Ke klub-klub musik. Kemudian ikhwani fillah, beliau pun diakikahi langsung oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis yang catat oleh Imam Abi Dawud dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqqa 'anil Hasan wal Husain kabshan. Nabi mengakikahi Hasan dan Husain masing-masing seekor domba. Hadis ini sahih riwayat Abi Dawud. Akikah juga termasuk sunnah muakkad. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda di dalam riwayat Abi Dawud,
bahwa di dalam riwayat Abi Dawud disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man wulida lahu walad, siapa yang mendapatkan anugerah berupa anak, fa ahabba an yansuka anhu falyansuka 'anil ghulam syatani mukafiatani wa 'anil jariyah syatun. Siapa yang ingin menyembelih hewan kurban karena kelahiran putranya, karena kelahiran anaknya, maka hendaknya dia menyembelih hewan kurban laki-laki 2 ekor kambing yang setara dan perempuan 1 ekor kambing. Di sini Nabi SAW mengatakan man ahabba, siapa yang ingin, siapa yang suka. Artinya Nabi memberi pilihan. Oleh karena itu para ulama mengatakan akikah itu sunnah muakkad, sunnah yang ditekankan. Yang terbaik laki-laki disembelihkan 2 ekor kambing. Itu yang terbaik kalau ada uang. Namun kalau orang hanya menyembelih 1 ekor saja untuk bayi laki-laki, itu pun tidak mengapa. Perempuan 1 ekor kambing. Apakah harus kambing? Tidak harus kambing. Mayoritas para ulama berpendapat akikah itu bisa dari selain kambing. Yang penting binatang ternak. Selain kambing itu sapi dan unta. Dengan usia yang sama seperti kita menyembelih hewan kurban. Jadi tidak harus kambing. Kambing bagus, tapi kalau kemudian orang mau akikah sapi silakan. Mau akikah unta silakan. Ini pendapat mayoritas para ulama. Dan kemudian ikhwani fillah, sebagaimana bayi-bayi yang lahir, ya, beliau mendapatkan tabrik, diberi atau diberkahi oleh Nabi SAW, mendapatkan doa dari Rasulullah SAW, dan ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan keimanan, kesalehan, kebaikan yang ada pada diri cucu Rasulullah SAW. Beliau memiliki kunyah atau nama panggilan Abu Muhammad, dan beliau memiliki seorang ibu Fatimah, dan Fatimah ini kata Nabi SAW sayyidatu nisa'i ahlil jannah, pemimpinnya wanita di syurga, Fatimah radhiyallahu anha. Fatimah inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW, Fatimatu minni wa ana minha. Fatimah itu bagian dariku dan dia adalah bagian dariku dan aku adalah bagian dari Fatimah. Putri yang sangat dicintai oleh Rasulullah SAW. Namun kecintaan beliau kepada Fatimah tidak membuat beliau bersikap tidak adil. Artinya beliau pun pernah mengatakan, kalau seandainya putriku Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Sekalipun Fatimah tidak pernah mencuri, namun Nabi ingin mengumumkan kepada khalayak, kepada umat, bahwa hukum harus ditegakkan kepada siapapun. Siapapun yang melanggar hukum harus ditegakkan hukum tersebut. Itulah Islam, itulah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan kata beliau, Fatimah, putri yang paling beliau sayangi, yang paling beliau cintai. Kata beliau, kalau seandainya Fatimah mencuri, aku akan potong tangannya. Sabda beliau ini, beliau menyebutkan kalimat-kalimat ini ketika ada seorang wanita yang terhormat di masa beliau mencuri. Lalu sebagian orang ada yang ingin membebaskan hukuman potong tangan kepada wanita tersebut karena dia adalah wanita yang terhormat.
Maka mereka mengutus seorang sahabat datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta dispensasi, untuk meminta keringanan atau hukuman yang lain, atau dibebaskan dari hukuman. Karena ini wanita yang terhormat, dia dari kabilah yang terhormat. Ketika datang kepada Nabi mengungkapkan keinginannya, maka Nabi pun memerah wajahnya. Memerah wajahnya karena ada orang-orang yang ingin menerapkan hukum secara tidak adil. Nabi pun berkata, wallahi, sebelumnya Nabi berkata, sesungguhnya sesungguhnya hancurnya umat sebelum kalian. Ini perlu kita dengar, perlu kita catat. Hancurnya umat sebelum kalian jika orang-orang mulia, orang-orang yang terhormat mencuri, mereka biarkan. Namun jika pencurian itu dilakukan oleh orang-orang yang tidak terhormat, orang-orang biasa, orang-orang miskin, mereka tegakkan hukuman tersebut. Itu yang membinasakan sebuah bangsa. Jika masyarakat suatu bangsa sudah tidak adil dalam menerapkan hukum, maka akan hancur, akan lenyap bangsa tersebut. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wallahi law sariqat Fatimah bintu Muhammad laqata'tu yadaha. Demi Allah, kalau seandainya Fatimah putri Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencuri, aku akan potong tangannya. Jangankan orang lain, putriku sendiri aku akan tegakkan hukuman tersebut. Inilah Islam, ikhwani fillah. Namun Fatimah tidak pernah mencuri. Fatimah adalah seorang wanita, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mendapatkan jaminan syurga. Pernah Nabi didatangi oleh malaikat Jibril, dan Jibril berkata, ya Muhammad, sampaikan salamku kepada Fatimah dan sampaikan kabar gembira akan syurga yang dia akan peroleh di hari kiamat kelak. Itu Fatimah binti Muhammad SAW. Siapa Fatimah? Ibu dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ibunya pemimpin wanita ahli syurga, ayahnya ahli syurga, kakeknya pemimpinnya para rasul. Dan Hasan bin Ali, ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, ini cucu Nabi yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik radhiyallahu anhu di dalam hadis yang catat oleh Imam Al-Bukhari, beliau berkata, lam yakun ahadun ashbah bin Nabi sallallahu alaihi wasallam min Al-Hasan bin Ali. Kata Anas bin Malik, tidak ada orang yang serupa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi penyerupaan Hasan bin Ali kepada Nabi. Tidak ada yang paling mirip kecuali Hasan bin Ali. Begitu juga Imam Bukhari meriwayatkan dari Uqbah bin Harith radhiyallahu an, shalla Abu Bakar radhiyallahu anhu al-asr. Abu Bakar pernah salat asar. Thumma kharaja yamshi. Kemudian beliau keluar berjalan dan melihat Al-Hasan yal'ab ma'a sibyan, bermain-main dengan anak-anak seusianya. Karena masih kecil. Ini walaupun cucunya Nabi tidak kemudian dibawa terus ke masjid, ya, tidak boleh keluar dari masjid lah. Ya bermain seperti anak-anak yang lain. Fahamalahu ala atikihi. Digendong oleh Abu Bakar di atas pundaknya. Kemudian Abu Bakar mengatakan, syabihun bin Nabi la syabih bi Ali. Ini anak mirip kakeknya, tidak mirip bapaknya. Wa Ali yadhak. Ali pun tertawa. Kata Abu Bakar, ini anak mirip kakeknya. Siapa kakeknya? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini ikhwani fillah azzallahu wa iyyakum menunjukkan bahwa hubungan Abu Bakar, hubungan Umar dengan keluarga Nabi adalah mereka punya hubungan yang sangat erat.
hubungan yang sangat akrab. Abu Bakar menghormati Ahlul Bait menghormati Abu Bakar dan Umar. Bahkan di antara istrinya Umar bin Khattab itu siapa? Putrinya Ali bin Abi Thalib, saudaranya Hasan dan Husain. Nanti akan saya sebutkan. Di antara istrinya Umar bin Khattab, putrinya Ali bin Abi Thalib. Ini jelas dan ini fakta, data yang menunjukkan bahwa tidak ada konflik antara dua sahabat besar dengan Ahlul Bait. Jadi kalau sekarang ada kelompok Ahlul Bait yang membenci Abu Bakar dan Umar, mengatakan bahwa mereka adalah pembenci Ahlul Bait, maka mereka adalah orang-orang yang berdusta. Dan jelas mereka bukan ahli sunnah wal jamaah. Sangat-sangat menghormati, penghormatan terjadi di antara mereka berdua. Bahkan Ali bin Abi Thalib seperti yang sudah kita bahas, biografinya bagaimana beliau sangat-sangat menghormati dan mencintai Abu Bakar As-Siddiq. Dan kalau kita baca pula, anak dan cucu Ali bin Abi Thalib itu dinamai dengan nama-nama sahabat, dinamai dengan nama Abu Bakar, dinamai dengan nama Umar. Kemudian Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau berkata tentang Hasan bin Ali, beliau berkata, kana al-Imamul Hasan bin Ali, Imam Hasan bin Ali ini sayyidan, seorang pemimpin, tuan. Dan insyaAllah akan kita bicarakan sedikit tentang kepemimpinan beliau insyaAllah di pertemuan berikutnya. Dan bagaimana beliau memiliki prestasi yang luar biasa, memiliki keutamaan yang dirasakan keutamaan ini oleh seluruh umat Islam. Bagaimana beliau rela memberikan atau turun dari jabatannya dan beliau berikan kepada Muawiyah dalam rangka menjaga persatuan umat Islam. Dalam rangka menjaga persatuan umat Islam, beliau rela melepaskan jabatannya dan beliau sebetulnya layak. Dilihat dari silsilah, dilihat dari ilmu, keilmuan, ketakwaan, kecerdasan, akliyah, semuanya layak. Namun demi menjaga darah kaum muslimin, demi menjaga persatuan umat Islam, beliau pun merelakan melepaskan jabatannya dan memberikannya kepada sahabat Muawiyah. Ini diantara keistimewaan beliau radhiyallahu anhu. Dan ini tak mudah, ikhwani fillah azzallahu ayyakum. Sosok Ahlul Bait dengan prestasi, dengan keilmuan, ketakwaan seperti itu, dan sudah dibaiat oleh puluhan ribu masyarakat, tidak mudah orang bisa melepaskan itu. Ya. Ini diantara salah satu keteladanan yang wajib kita teladani dari para sahabat Rasulullah SAW. Bahwa persatuan itu lebih penting, menjaga darah agar tidak tertumpah. Ya. Jadi kita jangan mudah memprovokasi masyarakat untuk jotos-jotosan, untuk bunuh-membunuh dengan saudara sendiri. Ya. Jangan sampai kita memprovokasi. Ya. Selama bisa diselesaikan dengan cara yang baik, dan ketika melihat bahwa pertikaian itu akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, maka harus ada yang ngalah. Harus ada yang ngalah. Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, kata Al-Imam Al-Zahabi, kana Al-Imamul Hasan bin Ali sayyidan. Beliau adalah pemimpin. Wasiman, orangnya tampan, ganteng, jamilan, indah, razinan, tenang, sabar, jawadan, dermawan, mumaddahan, dan sering kali dipuji, khairan, dayyinan, orangnya khair, baik,
sangat-sangat baik. Ya, nanti semua pujian ini terlihat dalam sejarah perjalanan hidup beliau. Bagaimana kedermawanan beliau, kebaikan beliau, kecerdasan beliau. Khairan, orang yang sangat terbaik, dayyinan, ya religius saleh, wari'an wara', muhtashiman, rendah hati, dihormati, kabir sya'an, punya kedudukan yang tinggi. Derajatnya tinggi tapi tawadhu'nya luar biasa. Kita tidak punya derajat, sombongnya luar biasa. Nasab apapun tidak punya, tapi kibirnya luar biasa, sombongnya luar biasa. Nanti kita akan belajar bagaimana akhlak dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan bagaimana kita tadi tawadhu'nya Sayyidina Hasan. Dan Imam Hasan, beliau seperti yang lain menikah, bahkan beliau dikenal sebagai sahabat yang punya banyak istri. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, "Kana Al-Hasan bin Ali katsir at-tazawwuj wa kana la yufarikuhu arba'u zawjat." Hasan bin Ali itu menikah, sering kali menikah, dan beliau tidak pernah hidup tanpa 4 istri. Tidak pernah hidup tanpa 4 istri. Jadi kalau istrinya 4, meninggal 1, kawin lagi 4. Pokoknya 4 ini harus dijaga, istiqamah. Ya, kalau kita istiqamah dengan satu istri. Tentunya ikhwani fillah azzalallahu ayyakum, Islam tidak seperti orang-orang munafik yang kemudian menolak menikah lebih dari 1 istri. Mereka mengatakan itu tindakan zalim dan lain sebagainya. Mereka mengatakan tidak boleh menikah lebih dari 1 istri, atau menikah lebih dari 1 istri itu perbuatan zalim terhadap wanita, tapi mereka berzina, menghalalkan pelacuran. Itu saya katakan munafikun. Islam tidak memberi syariat kecuali yang terbaik bagi umat. Kecuali yang terbaik bagi umat. Jadi menikah lebih dari 1 itu diperbolehkan. Juga jangan berlebihan, seakan-akan sunnah yang ditekankan, lah, boleh. Makanya bahasa fuqaha, para ahli fikih itu mengatakan mubah wa yubah, dan diperbolehkan dengan syarat dia harus adil lahir dan batin. Batin itu bukan masalah cinta, tadi nafkah lahir dan batin. Kalau tidak bisa adil, jangan nekat. Ya. Jangan hanya berdasarkan syahwat, tapi difikir tentang kemaslahatannya. Maka Hasan bin Ali banyak menikah. Dan kita juga bisa melihat, memang di kalangan bangsa Arab dulu, menikah lebih dari 1 itu sudah biasa. Itu sudah biasa. Maka antum pernah membaca hadis Nabi tentang sahabat Rasulullah yang masuk Islam, bawa istri berapa? 9. Karena memang sudah biasa, menikah lebih dari 1 biasa. Itu budaya dulu, biasa. Menikah dengan usia yang lebih tua, itu biasa. Umar menikahi anaknya Ali bin Abi Thalib. Itu sudah menjadi hal yang biasa. Dan memang tradisinya menikah, cepat-cepat menikah. Sehingga kalau ada sahabat meninggal, langsung jandanya tentu setelah iddah dinikahi oleh sahabat lain. Meninggal dinikahi. Nah. Dan memang pernikahan ini sunnah. Dan dianjurkan orang menikah daripada membujang. Dan seorang muslim ikhwani fillah, dia harus percaya diri dengan agamanya. Percaya diri dengan agamanya, percaya diri dengan ajaran agamanya. Tidak perlu kita takut dengan tuduhan-tuduhan. Dan subhanallah, mereka-mereka yang menuduh Islam, ternyata justru perilaku, perbuatannya, pemikirannya justru jauh dari nilai-nilai moralitas.
Beliau ikhwani fillah azzalallahu ayyakum dikaruniai anak-anak, ada 15 anak laki-laki dan 8 anak perempuan. Itu keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Ali bin Abi Thalib memiliki anak atau saudara-saudara beliau, saudara-saudara kandung, karena beliau memiliki saudara kandung juga memiliki saudara-saudari tiri. Karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu seperti yang sudah kita bahas menikah dengan Fatimah putri Rasulullah SAW, dan ketika dengan Fatimah beliau tidak poligami. Beliau bertahan dengan Fatimah. Baru ketika Fatimah meninggal, baru beliau menikah dengan wanita lain. Dan Ali bin Abi Thalib dengan Fatimah memiliki anak-anak, yang ini termasuk saudara kandung dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Saudara beliau, saudara Hasan bin Ali, yaitu Al-Husain, kakak beliau atau adik beliau. Ya, Hasan paling tua. Kemudian Husain. Kemudian beliau juga memiliki saudara laki-laki Muhassin. Namun Muhassin ini meninggal dunia saat masih kecil. Meninggal dunia saat masih kecil. Dan di dalam riwayat Hasan, Husain, Muhassin ini semua adalah pemberian nama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga memiliki saudara wanita atau saudari, yaitu Zainab. Zainab binti Ali. Dan Zainab ikut serta mendampingi Husain ketika terbunuh di Karbala. Nanti kita akan bicarakan kisahnya yang benar, tidak sesuai dengan versinya orang Syiah. Kisah yang benar tentang pembunuhan Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Ini pembunuhan yang tragis memang. Dan pembunuhnya berhak mendapatkan apa yang dia dapatkan, membunuh cucu Rasulullah SAW. Tapi tentu kisahnya tidak seperti yang digambarkan oleh orang-orang di luar Ahlus Sunnah atau oleh orang-orang Syiah. Zainab termasuk wanita yang mendampingi saudaranya Husain ketika terbunuh di Karbala. Beliau ikut serta dalam pembelaan Husain. Beliau membantu pasukan yang kehausan, merawat prajurit yang terluka, dan juga memberikan semangat bagi para prajurit. Dan keluarnya wanita untuk jihad itu sudah umum dan sudah terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah membuat satu bab tentang jihadnya wanita. Namun wanita berjihad bukan memegang senjata, bukan berada di front terdepan, bukan. Tapi mereka ikut serta berjihad sebagai wanita-wanita yang merawat atau memberi makanan, memberi minuman, membawa makanan dan membawa minuman. Jadi ketika wanita dibutuhkan untuk berdakwah di luar, ya berdakwah fisabilillah. Dan ini sekali lagi sudah menjadi sikap dan perbuatan wanita-wanita di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun tentu mereka tidak berperang seperti laki-laki berada di front terdepan. Begitu pula Zainab, saudara dari Al-Hasan. Dan beliau juga memiliki saudari Ummu Kulthum. Ya, Ummu Kulthum inilah yang dinikahi oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa Umar ingin menikah dengan Ummu Kulthum? Sebelumnya Umar ini seringkali mendatangi Ali bin Abi Thalib mondar-mandir. Sampai Umar bin Khattab terus terang, Ya Ali, aku tidaklah sering datang kepadamu kecuali ingin menikahi putrimu. Kenapa? Karena Umar bin Khattab ingin besanan dengan Ahlul Bait, dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan karena di hari kiamat nasab dan kedudukan itu terputus
semua sebab dan nasab terputus kecuali sebab dan nasab yang datang dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yanqati'u yaumul qiyamah kullu sababin wa nasabin illa sababi wa nasabi. Pada hari kiamat semua sebab dan nasab terputus kecuali sebabku dan nasabku. Ini yang mendorong Umar untuk menikahi putri Ali bin Abi Talib radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Ya. Dan pernikahan Umar dan Ali ini mendapatkan karunia anak, di antaranya Zaid, ya. Zaid bin Umar yang kemudian terbunuh ketika ingin mendamaikan konflik, dia terbunuh, ada orang yang memenggal kepalanya. Ya. Dan inilah yang membuat kaget serta shock ibunya Ummu Kulthum, yang kemudian meninggal bersamaan dengan meninggalnya Zaid bin Zaid bin Umar. Dan keduanya dikuburkan bersama. Artinya apa, ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum, bagaimana kejinya manusia ketika mereka sudah memiliki jiwa yang kotor, maka tidak lagi peduli dengan ini siapa. Cucunya Nabi, cucunya sahabat, anaknya sahabat pun dipenggal, dibunuh. Jadi ketika sudah hidayah tertutup. Dan manakib, keutamaan Hasan bin Ali radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, banyak sekali ikhwani fillah. Sebagian akan saya bacakan pada hari ini dan insyaallah akan kita lanjutkan sebagainya, dan perjalanan hidup yang lain akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Di antara keutamaan Hasan bin Ali radhiyallahu an, di dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim, dan ini kembali ya ikhwan, menunjukkan bukti bagaimana Ahlus Sunnah mencintai Ahlul Bait. Bukhari dari Ahlus Sunnah meriwayatkan hadis-hadis yang membicarakan keutamaan siapa? Hasan dan Husain. Karena sekali lagi saya terus terang, orang-orang Syiah itu menuduh selain orang Syiah itu membenci Ahlul Bait. Bukhari itu dicaci maki, Umar dicaci maki, dan ini membantah tuduhan mereka. Kita wajib menyampaikan secara jelas, karena memang gerakan ini gerakan yang tumbuh di Indonesia dan berbahaya. Silakan jika ingin bukti bagaimana gerakan mereka dan bahayanya mereka, itu sudah terlihat sangat nyata ucapan-ucapan mereka, dan selalu berbuat kedustaan, berdusta, memalsukan sejarah, dan berbahaya bagi NKRI ya ikhwani fillah azzalallahu wa iyyakum. Imam Bukhari meriwayatkan hadis-hadis tentang siapa? Hasan dan Husain, memuji mereka, dan mereka menuduh Imam Bukhari itu nawasib, orang pembenci Ahlul Bait. Na'udzubillah. Al-Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu qala li Hasan, Nabi pernah berkata kepada Hasan. Mari kita simak doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni uhibbu, ya Allah sesungguhnya aku mencintainya, fa ahibbahu, maka cintailah dia ya Allah, wa ahbib man yuhibbuhu, dan cintailah orang-orang yang mencintai Hasan. Cintailah orang-orang yang mencintai Hasan. Nuhibbul Hasan wal Husain. Maka kita mencintai Hasan dan Husain. Doanya Nabi SAW, ya Allah aku mencintainya, maka cintailah ya Allah, dan cintailah orang-orang yang mencintai Hasan.
Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, beliau berkata, fihi hathun ala hubbil Hasan bin Ali wa bayanun li fadilatihi radhiyallahu anhu. Di dalam hadis ini ada anjuran untuk mencintai Hasan bin Ali dan menjelaskan tentang keutamaannya. Di dalam hadis yang catat oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdurrahman bin Abi Nu'am, ada seorang yang datang dari penduduk Irak, dan penduduk Irak inilah yang banyak membuat kegaduhan, dan mereka lah yang menjerumuskan Ali bin Abi Thalib atau menjerumuskan Husain bin Ali dalam konflik. Penduduk Irak ini datang bertanya kepada Abdullah bin Umar. Dia datang kepada Abdullah bin Umar bertanya tentang hukum darahnya nyamuk. Hukum darah nyamuk. Maka Abdullah bin Umar pun kaget. Dia mengatakan, "Unzuru ila hadha." Lihatlah orang ini. Yas'al an damil ba'ud. Dia tanya tentang darahnya nyamuk. Waqad qatalu ibna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal mereka menumpahkan darahnya cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penduduk Iraklah yang menyebabkan terbunuhnya cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka datang tanya hukum darah nyamuk. Ini gak masuk akal. Sama seperti kita, ada masalah umat besar, tanya masalah-masalah yang sepele, mempermasalahkan masalah yang sepele. Ini ada problematika yang besar, yang luar biasa. Datang tentang darah nyamuk, padahal mereka menumpahkan darahnya siapa? Anak Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Lalu Abdullah bin Umar berkata, wa sami'tu sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallam bersabda, innal Hasan wal Husain huma raihanatayya minad dunya. Sesungguhnya Hasan dan Husain itu adalah dua raihana. Raihana itu sesuatu yang wangi, berbau harum. Dua-duanya ini ibarat wangi-wangian bagi wangi-wangian dunia ini. Siapa yang meriwayatkan hadis ini, ikhwani fillah? Abdullah bin Umar, putranya Umar bin Khattab. Siapa yang mencatat? Al-Imam At-Tirmidzi. Lalu mereka mengatakan Ahlus Sunnah itu membenci Ahlul Bait. Dan sayangnya banyak di antara kita yang enggak faham, kemudian melok-melok ikut-ikutan. Dan di dalam hadis Bukhari juga dari Abi Bakrah, Nabi SAW bersabda, inna ibni hadha sayyidun. Beliau menunjuk Hasan. Sesungguhnya putraku ini adalah sayyid, pemimpin. Wa la'alla Allah ayuslih bihi baina fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Dan semoga Allah akan menjadikan dia sebagai juru damai bagi dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin. Dan sadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam, benar ucapan Nabi, dan memang kita harus membenarkan Hasan bin Ali menjadi pendamai dua kelompok besar, pendukung beliau dan pendukung Muawiyah. Karena beliau menyerahkan jabatan tersebut, umat Islam bersatu, sehingga tahun tersebut disebut dengan tahun Amul Jamaah, tahun persatuan umat Islam. InsyaAllah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.